velg satu pasang Aerox, kemudian segitiganya juga ikut Aerox, spakbornya Nmax. Terus itu saya beli online, windshield yang warna beningnya, kemudian bracket shot juga. Kenapa saya beli? Karena memang bracketnya yang paling enak dilihat, good looking kan. Hai, selamat datang di videonya Riki Ahmad. Ini vlog pertama saya akan membahas tentang kenapa sih saya harus memilih Yamaha Lexi untuk tunggangan saya sehari-hari. Di saat semua motor matic itu sudah mulai merambak, dari mulai Yamaha punya Nmax, Honda punya PCX, selain Nmax juga Yamaha punya Aerox yang bodinya sangat gambut dan terlihat sangat racing look. Sebenarnya saya juga belum tahu ya kenapa sih saya tuh harus memilih Yamaha Lexi, karena orang-orang beranggapan kalau beli Lexi itu satu, orang itu nggak mampu beli Nmax jadi dia belinya Lexi. Dulu sempat pertama kali keluar Yamaha Lexi saya nganggapnya juga seperti itu, jadi ketika kita nggak beli Nmax ya udah dah beli Lexi aja yang lebih murah. Tapi setelah saya lihat-lihat ternyata ada beberapa kelebihan kenapa kita harus memiliki Yamaha Lexi. Video ini benar-benar murni berbagi pengalaman selama saya menggunakan Lexi. Tidak ada unsur tekanan dari yang lain, tidak ada unsur endorse. Ini murni hanya sekedar berbagi cerita kenapa saya memilih Lexi. Dan mungkin kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan dari Yamaha Lexi. Oke, check it out. Yang pertama, kenapa saya memilih Lexi? Satu, dia bodinya besar. Dibandingkan dengan motor-motor matic yang pernah saya gunakan seperti Yamaha Mio, Yamaha Soul BP, itu menurut saya terlalu kecil kalau misalkan saya gunakan untuk yang punya tinggi badan setinggi 175 cm. Jadi, kenapa saya memilih Lexi itu yang pertama karena dia bodinya besar. Lexi itu ternyata punya banyak fitur apabila dibandingkan dengan saudaranya, misalkan Nmax dan Aerox. Kira-kira apa kelebihannya? Yuk kita lihat satu persatu apa kelebihan dari Yamaha Lexi. Kelebihan kedua yang dimiliki Yamaha Lexi ini, ternyata speedometernya itu sangat informatif sekali. Selain ada RPM, terus kemudian ada tanda bahan bakar, ada jam juga, kemudian ada odometer yang menunjukkan bahwa motor kita itu sudah melaju sejauh mana selama kita gunakan. Kemudian ada trip, kemudian ada konsumsi rata-rata bahan bakar, menunjukkan tegangan dari aki kita, dan ini masih normal ya. Ketika motornya mati menunjukkan 12,4 volt. Itu kelebihan kedua. Untuk kelebihan yang ketiga, ternyata Yamaha Lexi ini sudah menganut start-stop system. Jadi ketika kita berhenti di lampu merah, itu akan otomatis mesinnya berhenti. Tapi syaratnya adalah tombol yang ada di saklar kanan ini kita pencet ke nyala atau tombol on. Kalau misalkan tombol saklarnya ada di off, berarti start-stop sistemnya itu tidak berfungsi. Jika ingin berfungsi maka tombolnya harus ada di yang tanda A ini yang berfungsi on. Untuk kelebihan yang keempat, Yamaha Lexi ini ternyata sudah punya tombol saklar hazard. Jadi ketika kita nyalakan tombol ini, lampu sen kita akan menyala dua-duanya. Tapi kadang orang-orang suka menyalahartikan tombol hazard ini sebagai lampu aksesoris. Jadi kadang lampunya menyala saja, tapi ya udahlah. Semua orang tidak mengerti penuh fungsi dari tombol hazard ini. Nah, itu tadi kelebihan dari nomor 1 sampai 4 terhadap Yamaha Lexi. Ada lagi yang kelebihannya? Ada. Tentunya kita masuk ke nomor 5, bahwa Yamaha Lexi ini sudah menganut teknologi terbaru, yaitu ada sistem VVA. VVA itu katanya, saya juga nggak terlalu mengerti mesin, cuman katanya dia akan menjaga putaran atas untuk terus
si RPM-nya itu tidak down atau tidak mandek. Jadi di dalam putaran atas itu dia tetap narik dan kondisi performa mesinnya tetap terjaga dengan baik. Yang punya VVA itu selain Lexi, kalau motor lain yang saya tahu ya ada L15 V3, terus MT15 dan yang lainnya. Saya juga kurang terlalu paham ya untuk soal mesin. Ini murni hanya sekedar review Yamaha Lexi menurut pandangan saya. Jadi tidak juga bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi mudah-mudahan review ini bisa menginspirasi teman-teman. Sekiranya saya mau beli Yamaha Lexi atau Yamaha NMAX atau Yamaha Aerox atau mungkin Honda Vario, Honda Beat, PCX, atau yang paling baru itu dari Honda ada Honda EDV 150. Dengan motor yang sebesar ini, itu sebenarnya pelek bawaannya itu sangat kecil. Karena pelek depannya itu berukuran 1,85 inci dengan ring 14. Nah yang ini itu karena kebetulan saya udah ganti pelek Aerox, kelihatannya besar. Dan nanti di part kedua video kita akan bahas bagaimana cara mengaplikasikan velg Aerox dan juga segitiganya yang ada di sini untuk motor Lexi. Karena menurut saya kalau dipakai velg Aerox itu Lexinya jadi kelihatan gagah gitu, nggak cungkring. Nah tadi kita bahas di velg depan, kita bergerak ke velg belakang. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa saya udah menggunakan velg Aerox, jadi kelihatannya besar. Namun di velg belakang bawaannya itu ukurannya ada di 2,15 inci, jadi tetap kecil juga untuk motor yang besar ini. Jadi saya rekomendasikan kalau misalkan Lexinya pengen agak bagusan dikit, itu teman-teman saya rekomendasikan untuk menggantinya dengan velg Aerox. Dia benar-benar PNP untuk yang belakang ya, tapi kalau untuk yang velg depan itu harus ada sedikit ubahan, dan nanti saya kasih tahu tipsnya seperti apa. Kekurangan yang ketiga, joknya yang sangat tinggi. Iya, saya aja yang punya tinggi 175 cm masih tetap jinjit. Dan solusinya adalah Yamaha menawarkan low down seat seharga berapa ya? Kalau nggak salah 279.000 atau berapa gitu, saya lupa. Saya pesan di dealer Yamaha langsung dan itu inden sekitar 2 mingguan. Jadi Lexi ini memang identik dengan motor jinjit. Jinjitnya ya jinjit aja, susah. Tingginya saya juga lupa. Dari bawah ke atas itu tingginya berapa saya lupa, dan sudah banyak dibahas juga di forum-forum yang lain atau di akun YouTube yang lain. Jadi saya tidak usah banyak cerita tentang joknya Lexi ini. Kondisi stang. Banyak orang yang mengeluhkan bahwa stang Lexi ini sangat terasa getarannya. Di saat dibawa di 50 sampai 60 km per jam, getaran stangnya itu kerasa sampai tangan. Tapi banyak juga yang menyarankan kalau tidak ingin getarannya terasa, tinggal ganti jalur stangnya aja. Bisa menggunakan jalur stang yang aftermarket atau teman-teman rata-rata menggunakan jalur stang Satria FU 150. Setelah diganti itu katanya getarannya tidak terlalu terasa. Seperti tadi yang dengan kondisi jok, ketika sudah diganti itu memang tingginya cukup menurun. Tapi kalau misalkan untuk menurunkan tingginya Lexi itu masih banyak cara, dan di YouTube juga banyak caranya, diantaranya dengan cara ganti shock breaker, ganti ban yang lebih kecil, terus kemudian menurunkan shock breaker depan sekitar 2 cm, dan masih banyak solusi-solusi untuk menurunkan tingginya Yamaha Lexi ini. Ada yang lupa, faktor utama saya membeli Yamaha Lexi ini adalah legroomnya yang sangat luas. Kita bisa lihat legroomnya sangat luas, dan berhubung saya masih suka beli galon sendiri, legroom itu masih muat 2 galon aqua. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Yamaha NMAX atau Yamaha Aerox, mereka kan tidak punya legroom seluas ini. Untuk NMAX sendiri ada sejenis itu untuk mengisi bahan bakar untuk NMAX kan. Nah untuk Aerox juga di situ ada sedikit batam, saya juga nggak tahu itu namanya. Yang jelas
Faktor utama yang melatar belakangi saya membeli Yamaha Lexi ini adalah legroomnya yang sangat luas. Anak saya juga bisa berdiri di situ. Kemudian saya juga pasang windshield yang agak tinggian supaya anginnya tidak nembak ke anak saya kalau misalkan lagi jalan-jalan di komplek. Kalau misalkan jalan ke jalan raya, saya tidak pernah bawa anak saya di depan ya, selalu di belakang. Oke, inilah motor Lexi saya beli dulu di Bandung dengan masih harga 20.800.000 dan tidak banyak yang saya modifikasi di motor ini. Semua modifikasi simpel ini akan kita bahas di video berikutnya. Ya, tapi mungkin kita akan memberikan bocoran dulu apa yang saya modif simpel ini. Satu velg, satu pasang Aerox, kemudian segitiganya juga ikut Aerox, spakbornya Nmax. Terus itu saya beli online, windshield yang warna beningnya, kemudian bracket shot juga. Kenapa saya beli? Karena memang bracketnya yang paling enak dilihat, good looking daripada bracket-bracket yang lain. Kemudian ban juga sudah kita ganti dan kita akan bahas di video berikutnya lengkap dengan harga-harganya. Jadi teman-teman yang akan mengganti velgnya dengan velg Aerox, kita akan bahas lengkap dengan harganya, dengan jasanya berapa, sehingga semuanya komplit dan teman-teman tinggal siapin uang untuk mendanani Yamaha Lexi teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih. Bye.